Saya Iwal Sastra, jumpa kembali di channel Cerdas Aksi bersama Iwal Sastra. Terlebih dulu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi Anda yang sudah mensubscribe channel ini, sudah menonton channel ini, bahkan membagi tautan channel ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kali ini kita membahas suatu hal yang sangat menarik sekali. Presiden Jokowi selama bulan April 2022 ini sudah bertemu dengan 3 bakal capres terkuat untuk 2024, yaitu Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Tentu saja ketiganya ditemukan dalam acara-acara terpisah. Jadi bukan dipanggil tiga-tiganya terus bertemu ya, tapi bertemu dalam acara terpisah dengan jangka waktu yang tidak terlalu lama antara pertemuan yang satu dengan yang lainnya. Ini menarik kita bahas. Kenapa? Karena sebelumnya rame wacana tunda pemilu. Tapi setelah Presiden mengatakan nggak usah lagi itu dibahas tentang wacana tunda pemilu, dan sekarang di bulan April ini dalam waktu yang berdekatan Presiden bertemu dengan bakal capres 2024 Prabowo, Ganjar, dan Anies. Nah, ini menjadi menarik untuk diperhatikan dan dilakukan analisis terhadap pertemuan-pertemuan ini. Pertemuan pertama terjadi antara Presiden Jokowi dan Ganjar Pranowo pada Rabu 13 April 2022 yang lalu. Saat itu Jokowi belusukan ke Pasar Tanjung Brebes, Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyambut dan mendampingi Jokowi selama di Jawa Tengah. Ada satu momen saat Jokowi dan Ganjar menyapa warga di pasar. Jokowi bertanya kepada masyarakat, siapa sosok di sampingnya? Ini siapa? Ucap Jokowi menunjuk Ganjar. Pak Ganjar, kata warga, kompak banget. Pak Ganjar, itu kata warga, kompak banget. Nah, pertemuan kedua terjadi antara Presiden Jokowi dengan Prabowo Subianto. Pertemuan Jokowi dengan Prabowo terjadi di Sumeneb, Jawa Timur, Rabu 20 April 2022 yang lalu. Saat itu Jokowi dan Prabowo menghadiri peresmian holding industri pertahanan dalam negeri. Setibanya di Sumeneb, Jokowi dan Prabowo berbelanja belangkon. Keduanya sibuk memilih belangkon yang cocok. Usai berbelanja, Prabowo memberikan salam hormat kepada Jokowi. Setelah bertemu dengan Ganjar Pranowo, kemudian Prabowo Subianto, Presiden Jokowi juga bertemu dengan Anies Baswedan. Jokowi bertemu Anies di sirkuit Jakarta International E-Prix Circuit JIC Jakarta. Jokowi menyempatkan waktu meninjau lokasi balapan Formula E. Saat tiba di sirkuit, Jokowi dan Anies berkeliling lintasan dengan mobil. Anies menyetir mobil sembari memberitahu progres pengerjaan sirkuit. Usai berkeliling, keduanya menghampiri awak media. Jokowi menyampaikan pesan optimisme terhadap ajang balapan internasional tersebut. Presiden Jokowi kemudian mengatakan, kita harapkan di awal bulan Juni kita sudah bisa menyaksikan balapannya. Sebelum kita melakukan analisis ringan terhadap pertemuan Presiden Jokowi dengan Prabowo, Ganjar Pranowo, dan juga Anies Baswedan, kita akan baca dulu beberapa pemberitaan media daring berikut ini. Dari detik.com, mengutip yang disampaikan oleh founder Sirus Network Hasan Nasbi kepada wartawan Selasa 26 April 2022. Menurut Hasan Nasbi, kepentingan kedua belah pihak bertemu. Para baca pres yang masih jadi pejabat tentu butuh dukungan Presiden agar pekerjaan-pekerjaan mereka bisa terlaksana dengan baik. Begitupun sebaliknya, Pak Jokowi juga ingin memastikan hubungan baik dengan para baca pres demi berkelanjutan pembangunan. Mengutip dari Kompas.tv, Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya menilai safari Presiden Jokowi bersama 3 kandidat capres tertinggi hasil berbagai survei ini menandakan dia merupakan kingmaker yang berdiri di atas nama-nama kuat sebagai capres 2024. Tak hanya itu, momen politik tersebut juga dinilai sebagai cara Jokowi untuk menjaga warisan yang akan diberikan kepada calon penerusnya yang sudah dikenal oleh publik. Demikian yang disampaikan oleh Yunarto Wijaya di program Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Rabu 27 April 2022. Ini menarik sekali ya, pertemuan demi pertemuan Presiden Jokowi dengan bakal capres 2024. Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan. Ketiga nama ini dari berbagai hasil survei sering kali masuk dalam 3 besar. Bahkan terkadang susul-susulan ya, tergantung ya dari hasil survei lembaga mana. Ya, tapi pastinya mereka bertiga sering kali masuk dalam 3 besar. Artinya memang ketiga tokoh ini merupakan bakal calon presiden terkuat untuk 2024. Tergantung nanti ya partai mana yang akan mengusung mereka. Tapi kalau dibedah dari segi partai ya masing-masing sudah adalah partai-partai yang melirik, melihat kayak Pak Prabowo tentu ya tidak usah pusing-pusing lagi mikirin partai karena sudah ada partai Gerindra. Tinggal nambah sedikit lagi aja untuk bisa mengusung
Pak Prabowo sebagai Capres 2024. Sedangkan Ganjar Pranowo ini adalah kader PDI Perjuangan. Dari berbagai hasil lembaga survei, hasil surveinya bagus, ya tidak menutup kemungkinan PDI Perjuangan nanti akan mengusung Ganjar Pranowo. Walaupun di PDI Perjuangan masih ada juga kandidat lain seperti Puan Maharani. Tentu semuanya kalau mekanisme di PDI Perjuangan tergantung dari Ketua Umum. Anies Baswedan, walaupun Anies Baswedan bukanlah kader partai, tapi Anies Baswedan memiliki kedekatan dengan sejumlah partai politik seperti Nasdem dan PKS. Nah, bisa saja nanti Nasdem berkoalisi dengan PKS, didukung oleh partai yang lain untuk mengusung Anies Baswedan. Ini kan baru ya perkiraan-perkiraan, prediksi-prediksi intip-intip dari jauh. Nah, sekarang kita melakukan analisis ringan terhadap pertemuan Presiden Jokowi dengan ketiga tokoh ini. Pertama, tentu kita sangat senang sekali dengan adanya pertemuan ini. Ini menunjukkan harapan yang sangat positif sekali bahwa pemilu tidak akan jadi ditunda. Jadi wacana pemilu ditunda itu akan gugur dengan sendirinya, termasuk wacana presiden 3 periode. Ini menunjukkan bahwa Presiden Jokowi sekarang juga sudah mulai menunjukkan dirinya untuk mendukung mereka-mereka yang ingin maju sebagai calon presiden. Walaupun ya mereka bertemu masih dalam acara-acara yang terkait dengan kapasitas Jokowi sebagai kepala negara. Tapi pertemuan ini menarik perhatian media, sehingga bisa saja analisis berbagai macam muncul mengatakan bahwa pertemuan ini merupakan salah satu bentuk dukungan Presiden Jokowi kepada bakal calon presiden 2024. Nah, kebetulan bulan April ini bertemunya dengan Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Setidaknya ini menggembirakan hati kita dulu bahwa pemilu tidak ditunda, pemilu tepat waktu, on time ya, on time. Nggak usah pakai molor. Yang kedua, nah, pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Ganjar Pranowo, dengan Prabowo Subianto, dengan Anies Baswedan, ini tentu menguntungkan bagi ketiga tokoh ini. Siapa? Ya, Prabowo, Ganjar, dan Anies. Menguntungkan bagi mereka. Karena pemberitaan media terhadap pertemuan ini, tone-nya positif semua, bagus semua. Ketika Pak Presiden Jokowi bertemu dengan Ganjar Pranowo, dikait-kaitkan, oh ini ada dukungan Presiden Jokowi kepada Ganjar Pranowo. Bertemu dengan Prabowo Subianto, oh ini kayaknya seperti dukungan Presiden Jokowi kepada Prabowo Subianto. Bertemu dengan Anies Baswedan, ini kayaknya Anies Baswedan mulai didukung oleh Jokowi. Ini menguntungkan bagi mereka bertiga ya. Artinya ini secara popularitas akan terus meningkat bagi mereka, dan bahkan kalau diadakan survei bisa jadi jangan-jangan elektabilitas pun meningkat. Akhirnya apa? Di antara mereka terjadi persaingan yang sangat sengit sekali. Nah, kalaupun persaingannya terjadi sangat sengit di antara mereka, tetap mereka yang beruntung karena mereka menjadi masuk dalam 3 besar sebagai bakal calon presiden 2024 yang terkuat saat ini. Dan kita tentu juga gembira ya kalau seandainya bakal calon presidennya itu lebih dari 2, ada 3 misalnya. Ya, menyenangkan sekali karena kita sudah punya pengalaman 2 kali pilpres dengan hanya 2 kandidat membuat bangsa ini terbelah sampai sekarang. Masih banyak yang belum move on. Nah, mudah-mudahan kalau kandidatnya nanti lebih dari 2, masyarakatnya bisa lebih move on dan kita mulai lembaran baru dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan berpolitik yang cerdas tentunya. Nah, itu yang kedua, analisis yang kedua. Nah, analisis yang ketiga, nah ini penting sekali. Politik itu tidak bisa kita lihat yang hari ini. Karena politik itu bukan hari ini, politik itu adalah ke depan pada saat pemilihan. Bahkan menjelang pemilihan pun politik bisa saja berubah. Kita nggak tahu. Sekarang bulan April Presiden Jokowi bertemu dengan ketiga tokoh ini. Akhirnya berita di media juga positif, bagus. Orang mengatakan bahwa wah ini tanda-tandanya Presiden Jokowi memberi dukungan kepada 3 tokoh ini. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan nantinya. Karena juga ingat loh, masih ada juga kandidat-kandidat lain yang juga sedang bekerja. Ada Sandiaga Uno, ada Erick Thohir, ada Airlangga, dan ada juga Gatot Nurmantio, dan berbagai macam kandidat lain yang saat ini juga berusaha untuk untuk popularitasnya meningkat, elektabilitasnya meningkat, dan juga sedang mengatur strategi untuk bisa menjadi capres maupun cawapres. Tapi setidaknya saya mengatakan di sini berdasarkan analisis iseng saya saja bahwa ketiga ini semakin mereka kuat dipersepsikan sebagai bakal calon presiden terkuat untuk 2024, maka yang lain harus mulai ya lihat-lihat strategi
nggak lagi menuju nomor 1, tapi gincar posisi nomor 2, wakil presiden. Nah, ini realistis kan? Realistis juga gitu. Oh, karena calon presiden ini kan juga butuh nanti wakil presiden. Tapi saya bilang tadi bahwa ini kan analisis hari ini. Politik itu analisisnya bisa berubah-ubah setiap waktu sampai menjelang pemilihan. Nah, yang tepatnya lagi nanti sampai ada penetapan calon presiden dan wakil presiden oleh KPU. Itu baru itu ya, itu baru calon tetap. Nah, kalau sekarang baru calon tetap dalam wacana diprediksikan, calon tetap dari berbagai hasil survei. Ingat nggak dulu sebelum pendaftaran rame banget seorang tokoh disebut-sebut akan menjadi wakilnya Presiden Jokowi, sampai sore hari namanya santer disebutkan. Tapi kemudian yang terjadi adalah ketika didaftarkan yang muncul nama Kiai Haji Ma'ruf Amin. Nah, itulah politik. Tapi boleh dong kita menjadikan politik ini sebagai analisis, kita lihat-lihat, kita prediksi ya, supaya apa? Supaya kita pun bisa mengamati dari awal. Kira-kira mana sih calon yang benar-benar nanti akan Anda pilih? Yang mana rekam jejaknya itu yang bagus, yang mana benar-benar bisa memberikan kemaslahatan untuk bangsa, negara, dan orang banyak. Yang paling utama kita mengharapkan presiden yang bisa mempersatukan kembali kita semua. Saya Iwal Sastra.